صل على سيدنا محمد وأزهر الظالمين الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita sambut abang kita Kang Karyadi. Salam hormatku, sehat selalu dan bahagia selalu. Perkenalkan abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Iya abangku. mau tanya Pak Ustaz. Silakan, di sini kita sama-sama belajar loh bang. Silakan. Semua perbuatan Allah pada diri kita. Kalau perbuatan baik pasti perbuatan Allah. Nah, kalau perbuatan jahat gimana Pak Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika manusia masih terperangkap dengan diri kemanusiaannya, ketika manusia masih terpenjara dengan kedirian manusianya di dalam hatinya, pasti melihat sebuah perkara, baik itu kebaikan atau keburukan, pasti masih disandarkan dengan kewujudan manusianya. Melihat orang ibadah, oh itu kebaikan, pasti dari Allah. Melihat orang berzikir, sholawatan, oh pasti dari Allah, karena itu kebaikan. Namun ketika kita melihat kemaksiatan orang yang berzina, orang yang berjudi, orang yang mencuri, pembegal dan sebagainya, pasti kita menilai, oh itu perbuatan setan. Ya tidak abangku? Iya, betul. Nah, karena penilaian kita masih sebatas dohir-dohir manusia. Karena kita masih menilai diri kita sendiri yang ada. Pasti kita suka melihat diri orang lain. Ya enggak benar, Kang Mas? Iya, artinya kita masih melihat perbuatan buruk orang lain dan terjadi pada perbuatan buruk diri sendiri, sengaja atau tidak sengaja gitu loh Pak Ustaz. Alhamdulillah. Apakah perbuatan itu artinya kita sudah memutuskan suatu hakikat bahwa tiada perbuatan, hanya Allah kan gitu. Coba ya, Anda ada sebuah hayati diri Anda sendiri. Ketika Anda tidur nyenyak. Ketika Anda tidur nyenyak, Anda bergumam kata-kata yang kotor, seumpama misalnya jancuk, misal orang yang melihat Anda itu Anda bicara buruk, ya enggak? Iya. Padahal diri Anda tidak tahu bahwa Anda bergumam waktu tidur bicara jancuk, ya enggak? Iya. Apakah itu sebuah keburukan bagi Anda? Wong Anda enggak tahu. Ya enggak? Belum nyambung Ustaz. Enggak, maksudnya secara sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak disengaja, kita ini berbuat buruk gitu loh, katakanlah contoh bermaksiat, berzina dan sebagainya. Iya, intinya begitu. Begini abang, meski ya. Apakah perbuatan itu perbuatan Tuhan atau perbuatan setan, iblis? Gitu. Alhamdulillah. Kita sudah menyatakan bahwa tiada perbuatan, hanya perbuatan Allah. Nah, artinya perbuatan buruk itu kenapa gitu ya yang terjadi pada diri kita itu? Alhamdulillah. Sudah pertanyaannya abangku? Sudah cukup. Alhamdulillah. Seumpama saya tidur nyenyak sekali. Di samping kiri saya ada muda-mudi yang lagi asik berzina. Di samping kanan saya ada muda-mudi yang lagi bertahajud atau sholat malam. Apakah saya bisa menilai bahwa yang di sebelah kiri saya ini orang berbuat maksiat dan yang kanan orang yang berbuat taat ketika saya tidur, Bang? Apakah saya bisa menilai? Enjoy saja, bukan? Karena saya tidak berhak menilai. Tuhanlah yang menciptakan manusia yang berhak menilai. Itulah pandangan antara kebaikan dan keburukan di sisi Tuhan. Begini, kita pun, saya pribadi
sholat ibadah sebanyak apapun, bila saya yang masih berbuat, berarti saya masih berbuat keburukan. Iya tidak abangku? Oh ya betul. Nah, jangankan kemaksiatan atau berzina, ibadah sholat pun saya maksiat kepada Allah. Ibadah sholat pun saya berzina kepada Allah. Apa maknanya? Karena saya selama ini melakukan itu semua untuk pemuas hawa nafsu saya sendiri. Di dalam Al-Quran ada fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi celakalah orang yang sholat. Nah, orang yang sholat saja masih terhina. Orang yang sholat masih berbuat kemaksiatan di sisi Allah. Kenapa? Orangnya lalai dari siapa yang menguasainya di dalam sholat itu sendiri. Ya kan abangku? Iya. Nah, kalau Anda sudah di dalam kekuasaan Allah, maka Anda tidak melihat baik dan buruk lagi, tapi enjoy saja. Lanjut abangku. Iya. Oke. Maka dari itu bila masih ada manusianya bingung kalau ada orang maksiat dikira dari Allah, padahal dari Anda sendiri. Anda yang melihat orang yang bermaksiat itu kan. Nah, ketika Anda melihat orang yang taat dikira ketaatan. Ketika Anda melihat orang yang berzina atau berjudi atau orang yang berbuat buruk, Anda kira itu keburukan, padahal baik dan buruk itu berawal dari Anda. Karena Anda yang menjadi Tuhan menilai manusia, maka baik dan buruk masih kembali pada diri Anda. Ya kan abang? Iya. Artinya menilai dan menyatakan suatu perbuatan itu bukan diri kita. Bagaimana mungkin kita bisa menilai lagi bila yang nyata hanya Allah, bang? Betul. Nah, enjoy saja kan? Dalam Al-Quran ada wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Akulah yang menciptakan kamu semua dan aku pula yang menciptakan apapun yang kamu perbuat. Mana ada salah dan dosa lagi. Kata Allah, enjoy saja ya kan. Jadi kita artinya sudah ditakdirkan itu takdir baik sama takdir jelek, buruk. Nah, ketika kita sudah mengimani sebuah takdir bahwa semua takdir dari Allah, ngapain kita gersah atau kita khawatir dengan diri kita? Iya, enjoy saja, wong semuanya maunya Allah ya dak. Iya. Oke. Ustadz siap. Ustadz, tapi kalau ada, ya sama-sama abangku. Tapi kalau kita sudah duduk di enjoy, jangan mengkambing hitamkan Allah sebagai pelaku Anda. Iya. Jangan Anda manfaatkan pengetahuan Anda. Wong sudah, aku ini Allah, hidup ini Allah, aku bebas berzina, aku bebas bermaksiat. Ini salah besar. Iya. Karena Anda merasa jadi Allah, karena Anda masih ada, makanya bisa maksiat. Betul. Bila Anda sudah tahu bahwa hidup ini Allah, ngapain Anda ada? Enjoy saja, ya kan? Iya. Anda sudah tidak bisa bermaksiat lagi. Jangankan maksiat, taat saja tidak bisa lagi. Kenapa? Yang taat dan yang maksiat ya hidup itu sendiri. Jadi penonton nonton Allah sambil makan popcorn, enjoy saja. Iya. Bisa dipahami ya bangku ya? Bisa pahami. Masuk akal logika kan? Masuk. Nggak perlu amal-amal, nggak perlu metode-metode, langsung mak jelep ya nggak bang? Betul. Ribet ya itu. Itulah. Banyak strategi, terlalu banyak. Makanya disuruh enjoy saja kok nggak mau. Wong kita disuruh diciptakan ini hanya untuk mengenal Allah. Makanya salah kita sendiri tidak mengenal Allah. Akhirnya kita hidup di dunia ini miskin terus, menderita terus, ya kan? Iya. Disuruh enjoy saja nonton Allah, kok nonton hawa nafsunya sendiri. Iya, kepo, ya kan? Alhamdulillah. Kira-kira mudah jawabannya dipahami ya bang? Sudah. Sama-sama belajar. Kira-kira apa yang mau ditanyakan lagi biar lebih rame nih abangku. Jadi satu pertanyaan mewakili kita semua agar kita semua mendapat hikmahnya dari pertanyaan abangku. Silakan abangku.
Sementara Abangku. itu dulu. Sebentar, tenggorokan saya kering ini. Alhamdulillah. Ini lagi abangku tentang puasa dan berbuka. Pasti manusia memahami puasa itu sendiri, buka itu sendiri, ya dak? Iya. Ada waktunya sendiri.